Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Ya. Oke, sehat semua berarti ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Wah, siapa ini yang nggak masuk? Isna. Isna kenapa ini Isna? Oh sakit, terus kalau Daru? Sakit juga. Oke, baik. Nanti kita doakan bersama-sama ya. Semoga diberi kesehatan. Besok bisa bersama-sama belajar dengan kita. Baik, anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa, saya persilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, kembali dengan bahasa Indonesia. Ada satu topik yang menarik ini anak-anak semuanya ya. Pernah kalian mendengar kata anekdot? Apa itu anekdot? Lawakan? Ya. Apa Mas? Surya? Namanya Surya, lali Pak Aris jenenge. Dika, ya gimana? Lawakan tunggal. Anekdot sama dengan lawakan tunggal. Ada yang lain? Terima kasih, hebat ini Mas Dika. Ada yang lain nggak mau beri komentar? Ayo, siapa yang mau ngomong nih? Kayak belum bersemangat ya. Karena puasa. Alasannya karena puasa. Ya wes, yuk kita main tepuk-tepuk dulu kayak biasa kemarin ya. Tepuk satu. Oh enggak gitu. Tepuk satu piye? Ayo, lali. Ingat? Tepuk satu. Tepuk dua. Ayo, piye? Wow dulu apa yes dulu? Masa lali? Yes. Tepuk dua yes, tepuk ketiganya? Wow. Tepuk empatnya? Week. Ingat ya? Oke. Weeknya pisan tok ya, oke. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Tangannya gini no. Enggak. Tepuk tiga. Nah, tepuk empat. Oke, sekarang kombinasi, konsentrasi ya. Tepuk 4, 3, 1, 2. Aduh, gak kompak. Baleni ke. Loro wae nak anu wes. Tepuk 2, 4. Yes. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, semangat ya. Kembali ke topik. Bagaimana caranya untuk bisa legowo, menerima kritik, dan santun dalam menyampaikan kritikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan anekdot. Apakah anekdot bentuknya hanya lawakan itu saja? Enggak, tidak apa? Ada bentuk lain enggak? Hah? Cerita apa bentuknya? Cerita narasi gitu? Oke, bagus. Cerita kejadian yang pernah terjadi. Oh. Nah, kalau cerita yang pernah terjadi, pengalaman yang sudah lampau gitu ya. Baik, kita mengingat itu dulu. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi masuk, ternyata masih pemahaman bersama kita ini ya, mencoba memahami bahwa anekdot itu berbentuk cerita lucu gitu ya, atau ada yang berbentuk stand up komedi. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Diharapkan nanti kalian itu bisa mengevaluasi dan merefleksikan diri tentang isi dari teks anekdot itu. Nah, kalau kita baca nanti dari berbagai sumber gitu ya, teks anekdot itu bentuknya tidak hanya tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Dika, ada lawakan tunggal, ada yang berbentuk cerita gitu kan. Ada bentuk lain nggak yang sudah menemukan? Yuk. Apa? Berbentuk komik. Oke, ada lagi? Berbentuk kartun. Oke, bagus. Baik. Nah, sekarang pertanyaan Pak Arif, kalau tujuannya seperti itu, kita akan mendalami tentang teks anekdot. Kira-kira apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Kita belajar ini.
Jangan. Apa? Untuk mengkritik. Oke, satu. Apalagi? Memberikan pelajaran kepada orang lain gitu ya, halayak umum. Kita belajar harus menyadari dulu apa manfaatnya kita belajar anekdot itu. Banyak ya, kita bisa belajar, salah satunya adalah mengkritik orang lain dengan cara santun. Nah, jadi nanti Pak Arif akan menyuguhkan banyak teks anekdot kepada kalian, gali isinya, refleksikan isinya, dan evaluasi. Silahkan dinilai gitu. Oke, penilaian kita nanti ada dua ya, pada ranah kognitif itu nanti saya minta Anda, saya suguhi sebuah teks anekdot, kemudian Anda saya minta untuk mengevaluasi dan merefleksikan anekdotnya itu tadi. Tetapi nanti di ranah keterampilan, saya minta anak-anak untuk membuat teks anekdot tetapi dalam berbagai ragam bentuk. Nah, bentuk teks multimodal namanya kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia ya. Jadi teks multimodal. Boleh nanti Anda yang suka melawak gitu, bentuk anekdotnya berupa teks lawakan tunggal. Ada yang suka gambar, maka diminta untuk membuat komik, boleh, atau berbentuk kartun gitu ya. Atau barangkali ada yang suka mengarang cerita, nah nanti boleh Anda membuat teks anekdotnya itu dalam bentuk cerita pendek gitu. Jadi ada dua penilaian itu ya, selain tentu saja penilaian sikap selama Anda proses mengikuti pembelajaran kita. Mengapa? Ya karena kita kan takut itu harus saling bekerjasama, jangan merasa paling, jangan merasa tidak membutuhkan orang lain itu. Oh gitu, baik. Kira-kira berarti nilai utama satu kata aja, satu atau dua kata. Nilai apa yang harus dikembangkan oleh setiap orang sesuai dengan cerita tadi? Nilai apa? Satu atau dua kata saja. Sudah ya, ini sudah sekian ya, Ma? Dari Jawa bisa kan? Bisa? Bisa kok. Ya Mas apa? Nilai apa yang harus dimiliki oleh setiap orang? Tadi Mas Dava mengatakan setiap orang tidak boleh egois untuk tujuan bersama. Maka yang harus kita lakukan, nilai apa yang harus dimiliki oleh setiap orang? Satu atau dua kata? Jawab? Nilai kemanusiaan. Oke, menghargai orang lain gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Dava. Ya, tepuk tangan dulu, yuk. Oke, dengan contoh itu kita bisa tahu kalau kita mau kerjasama, kolaborasi, maka kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa, bermanfaat untuk diri dan juga orang lain. Nah, saya harapkan nanti kita dalam belajar juga seperti itu. Oke, anak-anak, paham ya? Paham ya? Yang ingin Pak Arif sampaikan? Sambil Pak Arif terus tunggu jawaban, silahkan ditulis di situ. Ini udah ada yang mengetik ini. Oke, satu atau dua aja, satu atau dua kata, nilai apa yang harus dimiliki oleh setiap orang kalian di dalam Padlet itu. Nah sekarang sambil mengerjakan itu silahkan coba fokus di gambar ini. Di bagian atas kasih nama dulu biar Pak Arif bisa menyimak, tak kasih jempol. Oke. Lucunya di mana, kritiknya di mana? Yuk, acungkan jari. Kita akan merefleksikan itu, karena tujuan kita merefleksikan kan? Oke, silahkan. Namamu siapa, Mbak? Soalnya si ibu tidak sadar diri. Tidak sadar diri. Tidak sadar dirinya kenapa? Lebih spesifikan. Dia apa ya? Menghakimi orang yang di mall belanja main gitu. Tapi dirinya sendiri Ke mall. malah ke mall gitu ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu, Mbak Nurul. Kritiknya apa? Tadi kan lucunya di situ. Kritiknya di apa? Mas apa namanya? Ciko. Mas Ciko ya. Kritiknya di
kan. Baju hijau, ya. Situ juga dari mall kan. Itu kan yang baju merah kan habis dari mall terus bilang apa nongkrong seperti biasa apa nggak takut corona. Nah, terus yang bajunya bilang, nah situ juga dari mall kan. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ciko, tepuk tangan dulu. Pertanyaan Pak Arif berikutnya. Humoran dan juga kritiknya angka 0 sampai 10 nilainya berapa? 7. 5. 5 sapa sing biji 5 mau? Pak Nurul, kenapa kan? Enggak, oke. Kena tapi kurang lawak. Kurang lawak ya. Oke, terima kasih. Berarti harus diperbaiki apanya? Lawakannya ya, biar lebih ger gitu ya. Nah, oke. Kita akan mulai belajar yang sesungguhnya. Mari kita berkelompok ya. Begini. Pak Arif akan membagi kelompok ini menjadi 6. Ya, menjadi 6. Saya akan membagikan ini nanti satu kartu ada nama-nama binatangnya. Aturan mainnya adalah ketika Anda sudah membaca, saya dapat binatang apa, tugasnya nanti Anda harus menirukan, boleh suaranya, porsinya ditata yang rapi, biar nanti bisa berdiskusi. Paham instruksinya ya? Saya ulangi, satu orang dapat satu, tidak boleh dibuka sebelum Pak Arif mengatakan oke gitu ya. Nanti kalau udah oke, baru Anda mengeluarkan bunyi-bunyian yang suaranya sama, mengumpul, cari tempat yang nyaman, tempat duduknya bisa digeser-geser. Oke? Sudah semua? Pastikan semua dapat? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang berdiri dulu, berdiri. Habis ini Pak Arif akan mengatakan oke, terus nanti suara yang sama mengumpul langsung pasang tempat. Oke ya? Saya hitung enggak jadi oke, tapi 1 2 3 gitu ya. 1 2 3. Yo. Suaranya. Sambil ambil gerakan. Ayo cepat. Pilih satu tempat, yo. Saya bagi LKPD-nya satu kelompok 1 ya. Baik. Sebelum Anda bekerja, silahkan Anda bisa membaca materi yang sudah Pak Arif siapkan. Bagi yang suka audiovisual, Anda boleh menyimak melalui rekaman video yang sudah Pak Arif siapkan. Silakan scan yang di sebelah kiri. Kalau Anda suka baca, nah ini kan saya yakin semua tidak mungkin sama ya. Ada yang suka nonton video toh, ada yang suka baca gitu ya. Nah, silakan kedua-duanya ini kontennya sama, secara substansi sama, tetapi bentuknya Pak Arif bedakan. Yang senang nyimak sebelah kiri, kalau Anda suka baca yang di sebelah kanan. Oke, Pak Arif beri waktu, tidak perlu banyak, tidak lama-lama, kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit, baca dan pahami dulu, baru nanti kita akan kerja kelompok. Gitu ya. Satu hal yang perlu kita ingat bersama, selain dari 2 konten yang sudah Pak Arif siapkan, kalian boleh mencari dari berbagai sumber. Scan barcode-nya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke materi yang sudah Pak Arif berikan. Sama kan ini ya, di LKPD konten yang Pak Arif sampaikan tadi ada di situ. Yang video ada, yang berbentuk teks ada. Silakan sesuaikan dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Jika ada yang ditanyakan nggak paham, boleh langsung acungkan jari. Yang suka video boleh lihat video, yang suka teks silahkan baca itu. Kamu suka baca teks, nggak suka video?
bagus. Baik, sekarang kita masuk ke bagian inti ya. Gini, karena target kita nanti Anda harus bisa mengevaluasi dan merefleksikan teks anekdot. Pak Arif bagi, Anda tidak harus menganalisis seluruh teks anekdot ya, sudah saya bagi di situ. Di LKPD sudah Pak Arif siapkan ada 6 bentuk anekdot, betul ya? Tak tulisi di situ teks A, teks B, teks C, teks D, teks E sama teks F. Pertanyaannya sama, tetapi anekdotnya yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang berbentuk video. Kalau video berarti nanti harus scan QR code-nya ya, atau barcode-nya. Ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk kartun, bahkan ada yang berbentuk infografis. Nah, pembagiannya ini, yang tadi dapat bebek teks A, yang tokek teks B, yang kucing teks C, untuk ayam teks D, sapi teks E. Diskusinya langsung dituangkan di sini. Kalau ini terlalu lebar nanti bolehlah dilipat jadi 2. Paham ya? Ini nanti hasil diskusi ini nanti akan digunakan untuk presentasi setiap kelompok. Gitu ya. Jadi nanti ditulis saja apa yang perlu Anda sampaikan terkait dari itu. Nanti kita akan muter gantian untuk bisa saling menikmati hasil diskusi antar kelompok. Cukup jelas ya? Sekarang fokus dulu ke anekdot masing-masing, kemudian hasil diskusinya tuangkan di sini. Tidak harus berbentuk tabel. Anda boleh bentuk peta konsep atau berbentuk coretan gambar apa di situ boleh. Jadi tidak ada bentuk baku, bergantung kreativitas kalian. Masih fokus di situ? Nggak lama kok, itu cuma sekitar 5 menitan ya. Waktu itu banyak sekali kerjaan saya yang cancel. Ayo. Gimana? Ada kesulitan? Jauh tidak. Hari kirim foto enggak? Foto apa? Dan ini tinggal difoto terus dimasukkan situ aja. Kan nanti biar semua bisa melihat bentuk teks anekdotnya. Anda kan kebetulan dapat komik ya. Langsung saja ditulis. Jadi biar nggak usah lama-lama, langsung ditulis sini. Nomor 1 tentang masalahnya apa gitu. Langsung di situ. Rembuk diskusikan. Sampaikan di situ. Kalau salah coret gitu aja. Ada yang menulis, ada yang membantu menjawab gitu. Semoga beliau. Yang penting nempel dulu, ini kan sudah ada. Yang penting nempel dulu, nanti ketika ada pertanyaan langsung dijawab aja. Gitu. Yang penting wis nempel sih. Ya, mulai ya. Bisa langsung ditempelkan, yang belum nanti bisa sambil dijelaskan saja. Ini hanya untuk media Anda presentasi. Ini kalau kesulitan mejanya aja diputar gitu terus nanti ditempel. Oke, sudah ya. Ayo masuk dulu kita aja. Oke. Piye to? Kae wis iso iki gak iso iki piye? Hah? Nggak salah, mau di kersing bentuk kertas mana?
satu anggota kan ada 6 ya. Ada 6, ada yang 3. Satu rumah tolong untuk ditunggui oleh maksimal 2 orang. Sisanya muter. Nanti muternya tak atur. Jadi searah dengan jarum jam ya. Misalkan nanti kambing ke sapi, sapi ke bebek, bebek ke ayam, ayam ke kucing, kucing ke apa itu? Tokek, tokek baru ke kambing. Gitu ya. Silakan diskusi. Baik, saya mulai ya. Kambing ke sapi, sapi ke bebek, bebek ke ayam, ayam ke kucing, kucing ke tokek, tokek ke kambing. Mulai dari sekarang, silahkan muter. Yuk. Searah jarum jam. Ada yang menjelaskan, ada yang menjawab. Mencerminkan remaja Islami. Betul iya dunia. Kritik yang saya sampaikan adalah jangan waktu saat bermain handphone, sebab itu membuat kita melupakan aktivitas lainnya seperti memakai baju. Penilaian terus naik. Berapa nilainya berapa? 1 sampai 10 berapa? 8,5. Kapan aja sih? Oh, ilustrasinya sebenarnya udah bagus. Nah, gambarnya juga, pesannya udah jelas tapi unsurnya nggak dapat. Biasa kayaknya ya, B aja gitu ya. Seperti yang disampaikan enak dan mudah ditangkap. Relate dengan kehidupan sehari-hari karena Enggak. Berarti nanti besok kalau udah diminta Pak Arif untuk membuat anekdot bisa lebih hebat dari itu berarti ya kira-kira ya. Lah ini habis ngelawak ini. Gimana? Menarik punyamu apa punya teman? Kan sudah melihat 3 toh. Bentuk video ada, berbentuk gambar ada, infografis ada. Paling menarik yang mana? Kelompoknya mana? menarik dari segi apanya? Anekdotnya, iya, enggak melihat presentasi temannya. Dari ayam. Yang ayam, yang tadi yang Pakai baju karena main HP terus. Oke. Tapi relatif juga tadi kata ada yang mengatakan enggak lucu Pak, biasa wae gitu katanya. Tergantung ya, tinggal sudut pandangnya ya. Oke. Ketika dibaca biasa gitu, tapi begitu didalami sekian detik berikutnya 10-30 detik Anda baru bisa tertawa. Pernah ya. Itu ada 2 kemungkinan, sense humor karyanya rendah atau bisa jadi tingkat kesulitan orang yang membuat anekdot itu tinggi banget. Gitu kan? Nah, yang menariknya di situ. Jadi besok di dunia nyata kita kan hidup di era generasi Z ya, anak semuanya ya. Di era Z itu, generasi Z itu ada satu profesi yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada, yang dulunya ada sekarang menjadi hilang. Oke, contohnya apa? Yang dulunya nggak ada sekarang jadi ada. Profesi apa? Influencer. Oke. Konten kreator. Dulu kan nggak ada, bisa menghasilkan uang kan? Anda kalau bisa membuat apa tadi anekdot, bisa nanti dimonetisasi gitu, Anda bisa dapat penghasilan yang bisa. Benar nggak? Makanya seperti influencer terkenal artis kita itu sampai dia meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai artis, tapi fokus membuat konten-konten itu. Begitu. Ada pekerjaan yang sudah hilang, contohnya apa? Pekerjaan yang sudah hilang. Apa? Pekerjaan jadi sapi gitu maksudnya. Enggak. Gimana maksudnya gimana? Oh ya, brujul sawah dulu pakai sapi, tenaga
kowe sok gede pengen jadi apa? Masih nggak boleh dulu bertanya gitu. Nah, itu udah nggak relevan itu. Jangan bertanya besok mau jadi apa, karena bisa jadi saat besok wis gede, pekerjaannya dan cita-citakan itu menjadi hilang. Karena hilang terus piye kowe? Ganti ya. Gitu. Bahkan sosok guru seperti Pak Arif ini bisa jadi sekian puluh tahun yang akan datang menjadi hilang. Kok bisa Pak? Kenapa tidak? Sekarang sudah ada HP. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak sampai detik ini yang mungkin belum dipahami gitu? Tidak ada ya? Ada? Jika tidak ada, sampai di bagian evaluasi, saya minta tolong nanti ini ada barcode uji kompetensi dan barcode refleksi. Barcode refleksi ini untuk mengukur kemampuan Anda, mengukur diri sendiri. Di situ akan muncul pertanyaan, hari ini kita sudah belajar apa, yang sudah dipahami bagian apa, yang belum dipahami bagian apa. Tidak akan berpengaruh terhadap nilai. Nanti saya minta Anda mengisi dengan jujur apa adanya. Oh, tadi saya yang belum paham betul itu bagian menilai Pak. Silakan nanti diakses ya. Kemudian kalau bagian yang uji kompetensi ini nantilah yang akan menjadi bagian ukuran tadi. Tadi kan saya mencanangkan ada dua penilaian ya, penilaian kognitif dan yang keduanya adalah penilaian psikomotornya. Nah, penilaian kognitifnya nanti yang barcode sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Nanti silakan diakses kemudian dijawab itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, selesai nanti Anda mengerjakan soal ini, saya minta di rumah Anda membuat sebuah teks anekdot dengan berbagai bentuk. Yang suka video, ya Anda membuat stand up komedi atau teks lawakan tunggal. Yang suka gambar, silakan gambar. Yang suka membuat cerita, buat anekdot dalam bentuk cerita. Tetapi ceritanya jangan panjang-panjang ya, paling tidak dalam bentuk 3 paragraf cukup. Harapannya nanti Pak Arif punya varian bentuk anekdot ya sejumlah 36 anak. Tentang teknis penugasan apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jika tidak ada, saya pikir cukup. Silakan nanti evaluasinya mulai dikerjakan, kemudian penugasannya dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan melaju kepada topik berikutnya. Dia nanti dipersiapkan topik berikutnya nanti ada tentang menganalisis listening. Kita nanti akan bersama-sama lebih dalam lagi. Kalau dalam bahasa itu nintingi, jelimeti, kita akan membawahi teks. Cukup, itu saja. Tidak ada yang mau disampaikan pada Pak Arif. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di kesempatan.